belajar tentang sejarah Indonesia ya. Ada yang udah tahu kita mau belajar apa ini? Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Oke, sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Yuk ketua kelasnya, Anggi. Silakan. Ini doanya. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah doa, Ibu akan absen ya. Ibu akan absen sesuai dengan nama terakhir kalian. Agak unik ya. Wibowo. Dalam. Oke. Nurrahman. Hadir. Dilaranti. Anu Bu, tadi Izin ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Pradilawati. hadir Bu. Destasari. Hadir Allah. Hasanah. Hadir. Julia Putri. Present. Salsabila. Hadir. Nandawati. Hadir. Kursinya Bu. Risdayanti. Hadir Bu. Gita Cahyani. Hadir Bu. Ariska. Hadir. Oke. Oke ya. Oh, sebelum memulai pelajaran ya, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengetahui konsep ilmu sejarah dan mengevaluasi teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, ada yang udah pernah ke Candi Prambanan atau Borobudur? Udah. Kemarin ada Beli tisu kemarin di sana. Oh, beli tisu. Oh, ya udah. Ya, kemarin Ada yang bisa bedain nggak? Candi Prambanan itu agak apa namanya? Termasuk di agama apa dan Borobudur itu di agama apa? Kalau Candi Candi Prambanan Prambanan Hindu. Kalau Candi Borobudur Katolik. Ya, ya, benar ya. Masuk. Anggi, suruh aku aja Bu. Ya, Anggi. Hapus papan tulisan. Baru ada yang Oke. burung ngalur. Terus ada yang tahu nggak teori-teori apa aja yang mau dibahas? Belum tahu Bu. Belum tahu. Nah, di sini ada 4 teori ya. Yaitu yang pertama Brahma. ada teori Brahma. Saya nggak tahu. Teori Brahmana dikemukakan oleh siapa? Oleh Van Leer. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikannya. Ya, raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut dan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu Buddha pada rakyat Nusantara. Oke. Ya. Yang kedua ada teori kesatria. Ada yang tahu? Teori kesatria ini ditemukan oleh siapa? Mons Bu, Mons. Sisi Iya, Bird. ada 3 ya. Yang pertama Mukherjee. adalah Sisi Bird, Mukherjee, dan Ziti Mons. Nah, sebagian tokoh ini bahwa berpendapat munculnya kerajaan Hindu-Buddha disebabkan oleh peranan kaum kesatria dan prajurit India. Teori ini didasarkan oleh peperangan. Ada yang tahu peperangan apa itu? Kuda. Ya, benar. Peperangan Mahabharata. Nah, peperangan Mahabharata itu adalah peperangan antara saudara. Ada yang tahu peperangan saudaranya? Karena Ini Perebutan kekuasaan. ya, kekuasaan. kata kekuasaan. Ada dua kubu. Yang pertama ada kubu Baik dan jahat. Yang pertama adalah kubu Brahma. Wisma. oh ini kubu Pandawa. Oh. Pandawa dan kubu Kurawa. Nah, ya. Pandawa itu ada 5 anggota, sedangkan Kurawa itu ada 100 Ya. ada 100 anggota. Nah, mereka itu satu saudara. Dan mereka memperebutkan Satu kekuasaan kerajaannya, yaitu kerajaan Pandawa. Ini Hastinapura. Ya. Nah, raja-raja yang udah apa namanya? Yang udah meninggal ataupun sudah dikalahkan oleh para Pandawa itu dan
dan prajuritnya juga ikut serta ke Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara untuk menyebarkan agama Hindu. Jadi mereka, para prajurit yang sudah gugur, yang istri-istrinya ataupun anak-anaknya itu dia berpindah daerah, berpindah tempat agar agama Hindu itu tersebar di seluruh Indonesia. dunia. Oke. Yang ketiga ada Waisa. Waisa dikemukakan oleh N.G. Crowe. Teori ini termasuk golongan pedagang, karena pedagang pada zaman dulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Bergantung pada angin ya. Nah, teori ini tuh pada zaman dahulu tuh menggunakan jalur perdagangan karena mereka itu pengen menetap di Nusantara. Makanya itu mereka berinteraksinya, para pedagang ini menyebarluaskan agama Hindu dan Buddha ke masyarakat Nusantara. Nah, yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat ada teori Sudra. Ini adalah kalangan yang paling terendah di agama Hindu dan Buddha. Nah, kalangan ini dikemukakan oleh Van Weber itu berpendapat bahwasannya golongan ini tidak pantas untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Karena apa? Karena mereka itu termasuk golongan yang sangat-sangat terendah dan juga hampir sama seperti teori ksatria. Mereka juga peperangan saudara, tapi dia lebih rendah kastanya. Jadi dia bisa dibilang tuh nggak pantas lah, nggak pantas mau nyebarin agama ke Nusantara tuh, ke seluruh dunia itu nggak pantas karena dia golongan kasta paling rendah. Oke, terus yang kelima ya, yang terakhir ya, yaitu teori arus balik. Ada yang tahu nggak pengertian arus balik itu gimana? Dari orang-orang dari Indonesia belajar agama Hindu Buddha ke India, terus kembali lagi untuk menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia untuk disebarluaskan. Ya, benar ya. Nah, jadi teori arus balik itu dikemukakan oleh V.D.K. Bose, bahwasanya perkembangan agama Hindu itu mereka orang Indonesia belajar di India itu mereka diajarkan dengan bahasa Sanskerta, kitab suci sastra, dan budaya tulis. Nah, budaya tulis dan teman-temannya itu mereka belajar di India karena para kaum terpelajar itu mereka ingin belajar menjadi seorang pemuka agama dan apa yuk? Ada yang tahu? Pemuka agama dan Pendeta. ya, betul, dan pendeta ya. Oke. Ibu akan bagikan tugas ya, dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Dibagi ya. Ibu kasih waktu ngerjainnya 2 menit ya. Kalau ada yang kalau ada yang bingung, udah selesai Bu. Hah? Udah, cepet ya. 5 orang. Cepet banget ya. Ini Iya. cadangan. Sama ini ya, Ibu minta tolong isi data ini nanti dikumpul Mbak Agi, kumpul di meja Ibu ya. Ya Ibu, siap. Kayak orang dagang. Bukan.
Itu terpaksa banget. Iya nih Bu. Silakan. Udah selesai Bu. Ada yang udah? Udah. Yuk maju. Maju. Siapa yang udah? Kelompok 1. Nomor 1. Maju. Ayo. Mau maju nggak? Ada yang maju? Ayo siapa yang udah? Di Yuk, sini nomor saya berapa? Nah, nomor pertama. Yuk, silakan Mbak Nurpa. saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, mengenai pertanyaan mengapa agama Hindu-Buddha relatif lebih mudah masuk dan berkembang di Indonesia. Dilihat dari masyarakat Indonesia yang sangat welcome terhadap orang baru, sehingga adanya penyebaran agama Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia itu sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, karena berawal dari yaitu perdagangan tersebut yang mengakibatkan persebaran agama Hindu-Buddha lebih luas di Indonesia. Bu. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Nurpa. Oke, kelompok 2 ada yang sudah? Ayo. Kelompok 2. Mas Adit. Ayo, Mas Topal. Terpaksa tadi mana? Ada yang mau maju? Nomor berapa? Yuk, Bu? nomor 2. Yuk, Mas Adit maju. Oke. Nomor 2 Bu ya? Nomor satu sih. Jangan. Nomor 2. Pengaruh apa yang ditimbulkan dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ada candi Bu. Ada candi. Benar. Itu sebagai tempat wisata. Terus kemudian yang jelas juga ada agama Hindu dan Buddha Iya, Bu benar. di Indonesia gitu. Kemudian penganut agama Hindu dan Buddha juga semakin banyak Bu. Nah, gitu. Pengaruhnya banyak sekali. Kemudian apa namanya? Mbak Anggi lagi. Adanya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Bu. Nah, Benar. terus Mbak Anggi yang alhamdulillah masih Islam kan. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Oke ya. Jadi untuk hari ini bahwasannya proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu didukung oleh beberapa teori. Oke. Nah, penduduk India itu merintis perdagangan dengan bangsa-bangsa Asia itu sejak sebelum Masehi. Nah, perdagangan itu menggunakan celah sempit di pegunungan Himalaya yang disebut celah Kaidar. Ada yang tahu celah Kaidar itu apa? Nggak tahu. Celah Kaidar itu adalah rute yang sangat penting bagi masyarakat India untuk untuk menyeberang ataupun kayak transportasinya gitu loh. Kayak transportasinya itu ke jalur Nusantara. Oke ya. Ibu akan sebutkan lagi. Ibu akan membacakan kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwasannya hubungan dagang antara India dan Indonesia merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, perubahan ini dapat berakibat pada jalannya perdagangan, tetapi perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Hal ini berlaku untuk bidang yang bercorak agama seperti sastra, seni rupa, dan seni bangunan suci. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam